Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya dan karunia-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kembali kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah yang insya Allah akan dilanjutkan dengan ta'lim. Tak lupa juga kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, yang insya Allah akan sampai pada kita, dan pada yaumil akhir nanti kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang kembali Pak Anies. Lama nggak berjumpa ya. Tadinya sebulan, 2 bulan, akhirnya setahun hampir. Jangan sampai 3 tahun Pak, antar ke Bang Thoyib lagi. Iya, 3 kali lebaran. Tapi alhamdulillah situasi di sana sehat ya Pak, aman ya. Segala urusan lancar di sana ya. Amin amin amin. Nah, baik. Baru saja kita lewati pergantian tahun dari 2003 ke 2004, ya kan. Jadi bergantinya tahun itu menandakan jatah umur kita makin kurang. Jadi kalau orang-orang beriman tuh namanya pindah tahun, tahunnya nambah, orang-orang beriman akan berpikir, wah jatah hidup kita semakin kurang, gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya kita melihat dari sudut pandang umur, maka bertambahnya tahun itu adalah bertambahnya usia, ya. Jadi kalau umumnya orang bertambah tahun itu adalah bertambahnya usia, lengkap dengan segala macam pengharapan-pengharapan di tahun yang depan, maka disambutnya dengan meriah, gegap gempita, Pak. Ya kan? Nah, bagi orang-orang muslim beriman, melihat ini adalah waktunya kita untuk muhasabah. Jadi kayak beberapa waktu yang kemarin tuh Pak Rohmat sudah menyampaikan, Pak Wahyu juga Pak Zul, ya, bagaimana kita muhasabah dan kita merencanakan kehidupan di tahun yang baru ini. Nah, kalau melihat dari waktu, ya, jadi perpindahan dari 2003 ke 2004 menjadi tahun yang baru, waktu yang baru. Islam mengajarkan kita melihat waktu itu di surat Al-Asr ayat 1 dan 2. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi khusr. Jadi demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Jadi defaultnya kita ini merugi, Pak. Ya kan? Defaultnya kita merugi. Kecuali orang-orang yang beriman, ya kan? Kecuali kita lihat di ayat ketiganya, ya kan? Walasina illazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Jadi manusia itu dikatakan merugi sampai Allah bersumpah demi masa, demi waktu. Nah, kecuali orang-orang yang gak merugi itu yang mana? Orang-orang yang di ayat 3-nya tadi, ya. Jadi kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya mendapat kesabaran.
Jadi kalau kita nggak mau dibilang orang yang merugi, ya itu kita kerjain. Apa itu? Beriman dan mengerjakan amal soleh. Dan senantiasa nasihat menasehati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Ya. Jadi bergantinya tahun itu juga hanya bisa kita lihat hanya sebagai pergantian angka aja, Pak. 2023, 2024 gitu ya. Nah, jika kita melihat tidak sebagai pergantian angka saja, tentunya kita akan mengisi pergantian tahun ini, berjalannya waktu ke depan itu dengan hal-hal yang terbaik. Jadi kita lewatin tahun kemarin itu, kita lihat flashback sebentar, kita udah lihat banyak yang kita udah capai, banyak yang belum kesampaian. Ya. Jadi banyak yang udah kita lewatin, banyak yang kita udah achieve, udah sampai, udah kepinginan kita keturutan, target kita tercapai, ada yang belum. Nah, untuk itu kemarin kita udah dijelaskan mengenai muhasabah oleh Ustadz Rahmat. Artinya begitu di ujung tahun, begitu dia di perujung tahun, dia bermuhasabah apa yang sudah kita lakukan tahun kemarin, tahun ini nih apa nih, gitu kan. Lalu setelah bermuhasabah, oh saya sudah diberikan oleh Allah kenikmatan ini misalnya. Oh saya sudah melewati tahun ini dengan pernah menjadi sakit, alhamdulillah sembuh gitu. Oh usaha saya mengalami penurunan sedikit lalu naik. Nah, itu apa yang udah kita lewatin kita jadikan untuk muhasabah. Ya. Namun nggak cukup sampai di situ, kita harus juga menetapkan setelah masuk ke 2024 ini apa yang mau kita capai gitu. Nah, untuk itu judulnya ini adalah resolusi. Ya. Jadi kalau orang-orang tuh menyebutnya, kalau ada talk show gitu atau ada podcast, apa resolusi kamu untuk tahun 2024? Melihat 2023 kemarin begini, oh 2024 aku harus begitu, gitu kan? Ya. Nah, resolusi ini adalah komitmen yang dibuat pada diri sendiri untuk melakukan perubahan positif dalam hidup. Jadi kita melihat sini positif ya. Isi dari resolusi tahun baru bisa berupa perubahan kebiasaan kecil yang ingin dilakukan atau langkah-langkah kecil untuk mencapai pencapaian yang besar. Jadi adanya resolusi tujuannya untuk apa? Untuk mempermudah setiap langkah yang dijalani demi menggapai apa yang dicita-citakan. Setelah adanya niat yang baik, maka harus disertai dengan tindakan yang pasti. Nah, kalau kemarin Pak Zul sudah menjelaskan, di tahun 2024 ini kita bisa meraih pahala yang banyak lewat puasa tuh sampai sebanyak apa? Kemarin kan dijelasin ya sama Pak Zul ya, bahwasanya ada di samping puasa Ramadan itu ada puasa-puasa sunnah yang 3 hari dalam bulan, ada yang Senin Kemis, ada yang puasa hari Arafah dan segala macam. Itu dari satu sudut pandang, yaitu amalan berpuasa. Sementara kita tahu amalan berpuasa itu luar biasa pahalanya. Bahkan disediakan satu pintu, ya Pak. Ini satu pintu untuk dimasuki oleh orang-orang yang gemar berpuasa selama dia hidup di dunia. Kalau nggak salah Ar-Rayyan ya pintunya. Nah, Allah sudah memberikan chance untuk kita. Ayo, lakukan amal ibadahmu. Pertama beriman, dan kedua lakukan amal ibadahmu. Lalu kamu mau masuk pintu yang mana? Kan gitu. Ada pintu sedekah, ada pintu yang namanya belajar mengajar, mengaji, ada pintu macam-macam, Pak. Nah, sekarang tinggal kita itu mau ambil yang mana? Ya kan? Mau ambil yang mana? Mau dari berinfak sedekah mungkin, atau mau dari ikut seperti Pak Zul yang sudah dijelaskan kemarin, ikut berpuasa sunnah. Jadi 2023 kita puasa sunnahnya masih kurang.
Ayo kita tingkatkan di 2024 ini. Nah, sementara kemarin sudah dijelaskan bahwasanya potensi hari untuk berpuasa dalam 1 tahun kemarin itu ada 120 sampai 155 hari, Pak. Kalau kita mau ikutin, oke? Nah, untuk itu, untuk melewati atau menjalani hidup yang ke depan ini, kita perlu rencana yang terbaik. Jadi Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa la tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Ya kan? Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok. Hari esok ini secara harfiah boleh, secara maknawi hari akhir tuh hari esok tuh hari akhirat, maksudnya di akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah nyuruh kita berbuat untuk berbekal untuk hari esok itu dengan bekal terbaik. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sisi pandang dunia ya, tahun depan aku harus lebih sehat dari tahun kemarin. Dengan begitu aku akan satu hari 1-2 kilo berjalan misalnya, atau berolahraga, nah gitu. Ya, yang kemarinnya duduk-duduk aja, ngopi ngerokok kalau pagi, sekarang kita change, kita ganti. Dengan apa? Ikut jalan bareng. Nah, jadi kemarin-kemarin tuh udah dicontohin sama ABC ini Pak. Ya kan, Pak Amanda, Pak Bambang sama Pak Chandra, sama Pak Dito ABCD, ya kan. Jadi bisa kita lihat dari sisi mana? Dari sisi kesehatan kemarin kita agak santai, nggak berkeringat. Nah, tahun ini harus lebih baik lagi. Dengan apa? Dengan ikut berolahraga, ya kan? Dengan ikut jalan, dengan ikut pingpong dan lain sebagainya. Ya. Nah, untuk tujuan yang lebih panjang lagi, yaitu akhirat, kita disuruh berbekal, Pak Eri. Berbekalah untuk hari akhiratmu. Jadi gini, Rasulullah pernah ditanya sama sahabatnya, ya Rasul, siapa orang-orang yang paling pintar, yang paling cerdas? Jawabannya, bukan yang ahli perang, bukan yang ahli ekonomi dan segala macamnya, tapi yang paling cerdas manusia adalah yang selalu mengingat kematian dan selalu mempersiapkan yang terbaik untuk menjumpai kematian tersebut. Artinya apa? Siapa yang paling pintar, siapa yang paling cerdas menurut Rasulullah adalah siapa saja yang selalu pandai mengingat kematian dan selalu mempersiapkan kematian itu dengan bekal terbaik. Sementara bekal terbaik apa? Bekal terbaik adalah takwa. Takwa Bapak Ibu tahu sendiri kan, takwa itu ya ikutin apa yang Allah perintahkan, jauh yang dilarangnya. Dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Nah, itu takwa yang benar. Jadi di tahun baru ini kita hendaknya menyiapkan apa hal-hal terbaik yang akan kita capai dan mempersiapkan bagaimana mencapainya. Oke. Seperti kita tahu, life is a journey. Life is a choice. Ya kan? Hidup adalah perjalanan dan hidup adalah pilihan. Jadi Al-Quran mengingatkan kita tentang kehidupan. Siapa yang merasakan kehidupan akan merasakan mati, ya kan? Kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Siapa yang merasakan kehidupan akan merasakan mati. Artinya apa? Diawali dengan kehidupan, diakhiri dengan kematian. Kalau orang barat bilang life began with birth, B, then ended with D, death. Between them ada C. C itu adalah choice. Jadi ada B, ada D, di tengah-tengahnya ada C.
Ada hidup, ada mati, di tengah-tengahnya ada pilihan. Nah, ya kan? Orang Barat menganalogikan seperti itu. Jadi kehidupan itu ya adalah suatu pilihan. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 29, wa qul haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna atadna lizolimina naro ahata bihi suradikuha wa yastaghsu yugosu bima ingkal mukhli yaswil wujuh bisa syaroba wasaat murtafako. Artinya, dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang yang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Artinya apa? Ketika kita disuruh memilih, ya kan? Allah membebaskan, Anda mau pilih yang mana? Ya kan? Anda mau pilih yang mana? Mau jadi beriman atau mau jadi kafir? Sementara yang kafir udah dikasih tahu, bisa dapat kalau dia haus dikasih minuman itu dari besi yang mencair. Bayangin aja berapa derajat tuh. Ya kan? Nah, kita disuruh milih apa Anda mau kafir atau Anda mau beriman. Karena apa? Karena kita juga sudah dikasih toolsnya atau alatnya. Jadi kalau tadi Bang Rohman lagi sholat membaca Asyams tadi di ayat ke-8-nya, fa'alhamaha fujuraha fataqwaha. Allah udah kasih ilham kita untuk ikut kefasikan atau kebaikan, fujur atau takwa. Ya, jadi Allah membebaskan, kalau yang mau beriman silakan, mau kafir terserah. Saya sudah kasih toolsnya, ya kan? Ilham untuk berbuat baik atau berbuat tidak baik. Apa toolsnya itu? Kita dapat toolsnya yang namanya hati dan otak, ya, akal. Sehingga kita bisa memilah mana yang baik, mana yang enggak, mana yang disukai Allah, mana yang Allah benci, gitu. Nah, jadi maka itu siapkanlah amal ibadah terbaik kita dalam menyambut tahun baru ini, agar Allah suka terhadap kita, ridho terhadap amal-amal yang kita kerjakan, dan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang ditolong Allah. Amin. Amin. Ya. Nah, resolusi sendiri dalam Islam, jadi ada beberapa hal yang perlu kita ingat dalam resolusi ini. Kalau misalnya ditanya anak-anak muda sekarang, resolusi kamu apa untuk tahun 2024? Saya pingin gaji saya naik, saya pingin berusaha lebih keras lagi supaya lebih kaya lagi misalnya. Saya pengen sukses jadi caleg misalnya, ya kan? Ya kan, kalau ditanya sama ketiga calon presiden kita, resolusinya apa? Ya pengen jadi presiden, pokoknya begitu, kan gitu. Iya, ketiganya ditanya, kamu pengen jadi apa? Pengen jadi presiden, gitu resolusinya. Ditanya, bagaimana caranya? Masing-masing punya banyak caranya, ya kan? Nah, jadi, kalau itu dilihat dari sisi duniawi, ya kan? Pengen punya rumah lebih banyak, pengen punya mobil lebih bagus, misalnya. Ya kan? Pengen ngoleksi segala macam, misalnya. Itu dari sisi dunia. Pengen achieve, misalnya, aku harus jadi misalnya manajer atau direktur di perusahaan gitu kan, bisa aja kerja yang baik, kerja yang bagus, ya kan, biar bisa dilihat sama bos, naik. Nah, sementara Islam mengajarkan resolusi ini. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yang pertama kita harus perhatikan adalah umur kita itu terbatas. Jadi dari Abu Hurairah,
Rasulullah SAW bersabda, umur umatku antara 60 hingga 70 tahun. Dan sedikit dari mereka yang melebihi itu. Nah, di ruangan ini kan ada yang udah 70 lebih toh. Ya. Antara 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau misalnya radarnya umat Islam, umatnya Rasulullah itu di 60 sampai 70 tahun kita udah masuk radar semua nih. Sebagian besar. Nah, kalau kita paham Rasulullah wafat yang 63, kalau ada yang umurnya sekarang udah 65 bahkan 74, 72 ya Pak. Nah, berarti sudah bonus. Allah kasih kemudahan dari sisi umur buat kita-kita yang udah umurnya lanjut. Untuk apa? Masih belum dicabut, ajalnya belum ketemu, untuk mempersiapkan tadi Pak, bekal yang terbaik. Jadi kalau misalnya masih umumnya kan orang-orang manusia itu kan standarnya ya, ordinary people itu kalau di surat 70 ayat 19 itu, manusia itu diciptakan suka berkeluh kesah, ya kan? Kalau dia mendapatkan kebaikan dia senang, tapi mendapatkan kekurangan harta misalnya dia pelit, misalnya gitu. Ya. Nah, untuk itu kalau kita mau jadi ordinary people aja, itu pilihan Anda. Kita harus jadi extraordinary. Untuk apa? Karena tadi umur kita terbatas, sehingga apa yang udah jadi lebih dari umur kita itu kita pakai buat apa? Buat hal yang terbaik. Contohnya dalam sholat misalnya. Yang belum datang ke masjid setiap 5 waktu datang ke masjid. Alhamdulillah semua di sini bapak-bapak udah. Ya kan? Yang belum misalnya setiap hari masih bolong-bolong sholat malamnya, jadi hampir setiap hari. Menjadikan kebiasaan. Yang infaknya kadang-kadang jadi tiap hari infaknya. Pokoknya hal-hal yang membuat Allah suka, membawa Allah ridho sama amal kita, itu kita kerjain. Ya. Kenapa? Sudut pandangnya adalah umur kita terbatas. Oke, lanjut ya. Kedua, beramal solih di waktu muda dan saat kuat. Jadi kalau dari surat Atin ya bisa kita lihat, demi buah tin dan buah zaitun dan demi bukit Sina dan demi kota Mekah ini yang aman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, lebih baik dari segala makhluk yang diciptakan oleh Allah sebelumnya, ya kan? Penciptaan kita adalah penciptaan mutaakhir, paling grace, paling oke, ya kan? Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya neraka, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putusnya. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Surat Atin ayat 1-8. Ibnu Qutaibah rahimahullah mengatakan makna firman Allah yang artinya kecuali orang-orang yang beriman adalah kecuali orang yang beriman di waktu mudanya, di saat kondisi masih fit, masih semangat untuk beramal. Maka mereka di waktu tuanya nanti tidaklah berkurang amalan mereka. Pertanyaannya, kalau kita udah tua baru kita sadar bagaimana? Ya, dianjurkan lagi muda kita beriman pol-polan, ya kan? Nah, bagus juga kalau kita sudah berumur kita mulai lebih keras lagi daripada yang muda ini, ya kan? Segala amal yang baik itu wajib maupun yang sunnah kita kerjain. Satu tujuan kita pengen dapat ridhonya Allah sama seperti Allah ridho kepada anak muda yang dari muda mulai beriman beramal soleh. Jadi kalau kita dibandingkan sama anak muda umur 30 tahun, 20 tahun, dia udah mulai ke masjid, dia udah mulai ikut ta'lim dan segala macam, kita nggak boleh kalah, gitu. Orang-orang yang sudah berumur ini nggak boleh kalah, nggak boleh kalahnya dalam hal beramal. Untuk apa?
saya kepingin dapat ridho yang sama dari Allah, ridho yang Allah berikan kepada anak muda yang udah mulai kuat beriman beramal solehnya. Jadi kepada kita yang sudah berumur, tambah lagi gitu, tambah lagi apa yang kita tadi kerjakan secara standar atau biasa dikerjakan sama orang banyak, tambah lagi amal-amalan ibadahnya yang bersifat sunnah. Banyak macamnya ya, seperti saya sudah jelaskan tadi. Lalu yang ketiga, resolusi itu juga melihat satu item namanya tinggalkan hal yang tidak bermanfaat. Ya, kalau tadi patokannya kita lihat umur umatnya Nabi Muhammad terbatas. Yang kedua, berimanlah, beramal solehnya lagi muda, pol-polan. Yang ketiga, tinggalkanlah hal yang tidak bermanfaat. Artinya apa? Waktu yang Allah sediakan buat kita nih sekarang nih, tambah umur, berarti jatah umur kita di dunia ini makin kurang. Kita dikasih choice sama Allah untuk apa? Untuk memperbaiki amalan kita. Dengan apa? Dengan meninggalkan yang tidak bermanfaat. Nih besok mau pemilu, ya kan? Banyak sekali kejadian yang namanya bertengkar di media sosial, ya kan? Yang A membela pasangan yang A, yang B membela pasangan D, yang C. Nah, berdebat itu sebenarnya dalam Islam itu ada warningnya, Pak. Ya kan? Pertama, berdebat kalau nggak pakai ilmu, debat kusir. Bahkan ada dalam satu hadis itu, ketika orang bersitegang, bersikeras, maka kita dianjurkan untuk mengalah. Ya kan? Nah, sebagai orang-orang yang katakanlah besok mau pemilu, mau mendukung salah satu pasangan, ya, diharapkan kita dengan yang lain yang berbeda pandangan dan berbeda pilihan, jangan ribut, gitu. Ada salah satu broadcastan mengenai salah satu paslon, misalnya, yang isinya agak-agak miring gitu lah. Kita sebagai pendukungnya dia, wah, belain gitu. Terus saut-sautan. Pertanyaannya yang kita dapat apa? Ya kan? Lebih baik cara yang nyata dan lebih silent lagi, lebih anggun lagi adalah banyak-banyak kita mencari informasi tentang salah satu pasangan misalnya, atau semuanya pasangan. Yang ini bagus di sini, kurang di sini, yang ini bagus di sini, kurang di sini. Terus pendukungnya juga kita lihat. Actionnya apa? Actionnya kita tentukan pilihan waktu kita pencoblosan gitu. Selesai, ya kan? Jadi nggak perlu banyak ribut-ribut lagi. Nah, karena Allah juga menyarankan tinggalkan yang nggak bermanfaat. Karena dari debat itu bisa jadi akhirnya ngegibah dan segala macam. Apa yang dilarang oleh Allah itu kita kerjain akhirnya. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Nah, jadi kita yang tahu sendiri apa yang menurut kita kira-kira nggak bermanfaat buat kita, khususnya buat amal-amal kita, buat bekal takwa kita, itu kita tinggalin. Jadi Arif Al-Yamani berkata, di antara tanda Allah berpaling dari seseorang hamba, Allah menjadikannya sibuk dalam hal yang sia-sia. Jangan sampai kita sibuk dengan hal yang sia-sia, ya kan? Kita sibuk nih, kesana kemari, pingin membuat apa gitu kan? Tapi dilihat dari sudut pandang iman dan Islamnya, apa yang kita kerjain ini kurang nih, belum jadi boosting gitu, buat jadi amal kita, buat jadi bekal kita untuk menghadap Allah nanti. Kurangin yang seperti itu. Nah, ya bapak-bapak lebih tahu lah mana yang istilahnya kita kurang bermanfaat. Artinya kurang bermanfaat itu bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama, kurang bermanfaat dari sudut pandang dunia.
Kalau gue ikut itu rugi waktu, rugi duit. Nah, yang kedua sudut pandangnya Allah. Kalau gue ikut itu, kegiatan itu, Allah suka nggak ya? Kita harus udah milih yang ini nih, Pak. Allah ridho nggak ya sama yang aku buat, aku kerjakan? Allah ridho nggak ya sama apa yang kita kerjakan, yang lagi kita usung gitu, yang lagi kita kerjakan, gue pengen bikin ini nih gitu. Kita bisa ngelihat dari dua sudut pandang. Pertama, jelas pandangannya untung rugi, pandangan dunia. Yang kedua, Allah suka nggak ya sama yang kita kerjain? Kalau kita lihat tadi sebaik-baiknya bekal adalah takwa, tentu kita pilih yang pertama tadi. Allah suka nggak ya sama yang kita bikin? Allah ridho nggak ya sama yang kita buat gitu. Jadi apapun yang kita buat di tahun yang baru ini, aimingnya adalah supaya Allah ridho nggak ya? Gitu. Insya Allah kalau kita udah mulai begitu, Allah kasih jalan kita lancar, insya Allah, amin. Yang keempat, ingatlah waktu itu nggak akan berulang. Jadi hari Selasa tanggal ini nggak bakalan berulang lagi, ya kan? Terus jalan, besok Rebu, besok Kamis, muncul lagi Selasa lagi, tapi tanggalnya udah beda. Artinya apa? Setiap hari itu hendaknya catatan amal kita isi dengan yang terbaik. Hendaknya kita isi dengan yang terbaik. Jadi kalau misalnya kan pernah ditanya Rasulullah, sama sahabatnya ditanya, siapa yang paling merugi nih? Orang-orang rugi itu orang-orang yang kemarin lebih baik daripada sekarang. Tapi orang-orang yang beruntung adalah sekarang lebih baik dari kemarin. Besok lebih baik dari sekarang. Ya. Jadi waktu itu nggak berulang. Setiap menit, setiap detik itu ada catatannya. Kemarin kita udah bahas mengenai catatan amal, ya. Semua tercatat dan semua akan dihisap di akhirat. Bahkan kita disuruh membaca catatan amal kita sendiri. Anda baca, ini buku Anda, baca. Kita disuruh menghisap apa yang kita kerjakan. Itu menurut Al-Quran seperti itu. Ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah dalam resolusi ini adalah bahwa pertama umur itu terbatas. Kedua, beramal solehlah sewaktu kita masih kuat. Jadi jangan kita sia-siakan time kita yang masih ada beberapa waktu ini dengan hal-hal yang tidak manfaat, ya kan? Jadi pol-polan dalam beramal. Yang ketiga, resolusi itu harus meninggalkan apa yang enggak bermanfaat. Dan yang keempat, ingatlah waktu itu nggak akan berulang. Ya, jadi kita sekarang udah semakin tahu kalau kita bikin satu rencana seperti yang kemarin dijelaskan oleh Pak Zul, dalam 1 tahun ini kita bisa puasa segitu banyaknya hari. Mau ayamul bid 3 hari dalam sebulan, mau itu puasa Senin Kamis. Banyak yang sudah mengerjakan, banyak yang sudah merasakan manfaatnya puasa itu. Sekarang pertanyaannya kita balikin sama diri kita sendiri. Udah sampai sejauh mana kita dengan puasa itu, gitu. Jadi kira-kira kalau kita reverse ke 4 item tadi, umur kita terbatas, ya, udah misalnya umur 60 tahun, udah 55 tahun nih makan terus, nggak pernah puasa. Ayo kita terusin, kita coba puasa sunnah, ya kan? Terus beramal sebaik-baiknya, lagi kuat beramal yang banyak, ya kan? Mau puasa, mau baca Quran. Jadi kita bisa lihat kalau kita bikin resolusinya, tahun 2024 saya harus bisa membaca Quran langsung, ya kan, huruf Arabnya dan paham artinya. Nah, itu resolusi itu, ya kan? Jadi apa? 2023 kemarin saya masih baca Quran terbata-bata. 2024 kagak ada lagi yang begitu, gitu.
Harus lebih bagus, bahkan kita tahu artinya dan paham maknanya seperti apa. Makanya kita udah buat nih di Masjid An-Nas ini, DKM-nya udah buat. Apa yang dibuat sama DKM? Adalah latihan untuk apa? Untuk menambah ilmu. Tiap hari ada tausiah, Senin sampai Minggu, ya kan? Senin diskusi ya, Selasa sampai Minggu. Tinggal kita mau ngambil apa enggak. Kita mau ngambil apa enggak. Ya, nah, kalau misalnya nggak ada uzur, bolehlah kita duduk berlapang-lapang dalam majelis karena itu dianjurkan. Berlapang-lapanglah kalian dalam majelis, ya kan? Karena di dalam majelis yang kita adakan ini, di luar sana yang kita nggak pernah tahu, malaikat lagi datang buat nyatet. Oh, hari ini Pak Anies yang udah capek dari sono, ya kan, datang kemari ikut kajian. Oh, Bang Rohman yang kemarin baru capek, ya kan, ada kerjaan, dia datang, dia sempatkan waktu, ya kan. Pak Eri dicatat, Pak. Oh, Pak Eri ini biar kata ngantuk-ngantuk juga jalan terus, nah gitu kan. Nah, jadi apa yang kita perbuat day by day, time by time kita itu adalah hal yang terbaik dan kita pengen ridhonya Allah. Bapak-bapak sekalian, kalau Allah udah ridho sama yang kita kerjain, alhamdulillah enak banget, Pak. Ya kan? Lancar semuanya. Oke, jadi ada beberapa saran dalam berresolusi ya untuk tahun 2024 ini. Yang pertama adalah sadarlah untuk sholat 5 waktu bagi yang belum sadar. Dan perbanyaklah ibadah sunnah. Ya. Yang kedua, rajinlah hadir di masjid, apalagi untuk pria. Ya. Insya Allah, alhamdulillah kita udah seperti itu nih yang di sini nih. Acap kali sering kali ke masjid. Karena apa? Insya Allah hati kita terpaut sama masjid. Karena hati yang terpaut sama masjid itu adalah orang-orang yang nanti akan dapat pertolongan Allah di akhirat nanti. Ya, amin. Di bulan Ramadan 1445 Hijriah ini jalankan puasa secara sempurna. Jangan sampai meninggalkannya karena alasan apapun. Ya. Sempurnakanlah puasa wajib dengan puasa sunnah. Artinya Pak Zul kemarin udah ngasih tahu, habis puasa Ramadan ada puasa Syawal. Kalau 2023 kemarin belum kita kerjain, 2024 ini please kita coba kerjain. Karena kemarin udah dijelaskan bahwa pahalanya itu seperti puasa setahun ya Pak. Puasa setahun. Siapa yang cuma 6 hari puasa, pahalanya puasa setahun. Ya kan? Setiap hari berpuasa, pahalanya kayak gitu. Wah, luar biasa Pak ya. Itu diskon dari Allah buat kita. Buat kita-kita yang menjalankan Ramadannya dengan sempurna Pak. Ya. Menjalankan Ramadan dengan sempurna tidak hanya puasa. Karena di bulan Ramadan itu juga turunnya Quran. Ya kan? Ada malam Lailatul Qadar. So, 2023 kemarin belum maksimal, kita maksimalin untuk urusan Ramadan ini. Oke. Lanjut. Yang selanjutnya adalah perhatikanlah nafkah pada keluarga dengan baik. Prioritaskan nafkah yang halal walau sedikit, bukan yang banyak tetapi tidak berkah. Nah, artinya apa? Kalau kita mau cari cuan di 2024 ini, kita cari yang Allah ridho. Nah, jangan banyak tapi Allah kagak ridho. Itu berkahnya kurang bentar. Oke. Yang selanjutnya adalah bijaklah dalam bermedia sosial. Karena media sosial kalau kita nggak bijak, kita bakal mengkolek dosa di situ, Pak. Ya kan? Kita share apa-apa yang memancing keributan, bisa. Kita share apa-apa yang berbau, misalnya berbau maksiat misalnya, ya kan? Berbijaklah dalam bermedia sosial. Oke. Yang keenam, tambahlah ilmu.
Jadi belajar lebih banyak lagi. Kalau Bapak senang baca buku, tambahin tuh bacaan buku yang baik-baik, yang bagus-bagus. Kalau 2023 kemarin belum, 2024 ini gue harus baca itu yang namanya Membumikan Al-Quran lah, apa segala macam. Buku-buku terbaik. Nah, terus datang ke majelis taklim. Ada majelis taklim di mana, datang. Di Anas datang. Nanti ada di mana lagi, datang lagi. Bahkan kita sudah dimudahkan dengan yang namanya YouTube. YouTube itu kan banyak tausiah-tausiah yang bagus toh. Kita banyak belajar dari situ, boleh. Nah, tapi kalau menurut saran saya, imbangi melihat di YouTube dengan belajar dengan guru. Kenapa? Kalau di YouTube itu kan satu arah, Pak. Ya kan? One direction, dia ke kita. Tapi kalau belajar sama guru, ada two way communication. Jadi kita bisa nanya apa hal yang misalnya menjadi ganjelan buat kita. Kalau di YouTube kan nggak bisa. Oke. Yang selanjutnya tadabbur Quran, Pak. Jadi kalau kita baca Arabnya udah mulai lancar, tambahin nama baca artinya dan tafsirnya itu apa. Kalau bisa lebih baik lagi, asbab nuzulnya kayak apa, gitu. Ya. Jadi kita paham kalau kita bilang bahwa orang Islam, Muslim, apa yang menjadikan panutannya dia? Panutannya saya adalah Al-Quran. Ya kan? Juklak kita ada di dalam Al-Quran. Bagaimana Anda tahu Al-Quran itu menjadi juklak kalau Anda tidak tahu arti dan isinya, kan gitu. Oke. Yang selanjutnya adalah jihad fisabilillah. Jihad kita itu kalau yang namanya jihad biasanya kan konotasinya perang ya, Pak. Padahal jihad itu banyak, Pak. Jihad di media sosial pun bisa. Caranya gimana? Kita beli yang namanya paket, pakai duit, ya kan? Uang yang kita keluarkan buat beli paket itu manfaat nggak? Ya kan? Bagaimana menjadi manfaat? Allah ridho. Ya kita sebarin yang bagus-bagus di dalam media sosial yang udah kita beli paketnya itu. Artinya apa? Duit kita nggak sia-sia. Ya. Duit kita nggak sia-sia, kita broadcastkan yang bagus-bagus, ya kan? Saling nasihat menasihati kan luar biasa, ya. Oke. Selanjutnya terakhir, jangan lupa bayar zakat, ya. Yang memenuhi syarat. Jadi tolong kalau misalnya kemarin baru bayar zakat fitrah doang, di Ramadan besok kalau ada yang punya harta yang sudah bisa dikeluarkan malnya, tolong dikeluarkan. Ya. Supaya apa? Supaya harta kita lebih bersih lagi. Oke. Jangan lupa juga perbanyak sedekah sunnah. Ya. Tinggalkan amal jariah yang masih bisa dimanfaatkan oleh orang lain sebelum kita pergi jauh. Artinya sebelum kita meninggal, kita harus tinggalkan amal jariah kita. Sebagai contoh, kita mengajarkan sesuatu kepada yang lain. Begitu yang lain pahami apa yang kita ajarkan dan dia melakukan, kita dapat pahala. Yang kita mengasih tahu lagi kepada yang lain, kita dapat double pahala. Itu yang namanya dibilang amal jariah. Sudahkah kita berbuat seperti itu? Jadi yang bicara di depan ini itu sebenarnya sama-sama lagi belajar. Tapi ketika apa yang kita ajarkan dilakukan oleh orang yang berdiri di depan ini, dapat pahalanya double. Ya kan? Dan seterusnya. Jadi kalau misalnya yang belum sempat kasih kultum di depan ini, 2023 kasih kultum. Jadi jangan cuma mengisi saf aja, ya.
isi juga di depan. Ya. Jadi kita di 2024 ini yang belum ngisi, dikasih kesempatan. Tinggal kita mau ambil apa enggak. Ya. Karena apa? Karena amal kita itu yang kita ketinggalkan nanti. Kan salah satunya yang enggak putus-putus itu adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang mendoakan gitu. Anak soleh yang mendoakan, ya kan? Nah, itu. Kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada yang bisa ditambahkan, silakan, atau ada yang ditanyakan, mangga. Belum masuk ya. Jadi kita bicara resolusi nih Pak. Oke, gimana Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat usia kita saat ini rata-rata 60-an tahun ya, pasti selalu kita mengaitkan dengan bonus usia. Yap. Yang ini kan Diberikan usia Rasulullah ya. Nah, bagaimana juga disampaikan bahwa usia umat Nabi Muhammad itu kan rata-rata ya. Rata-rata. 60, Iya. seperti itu. Terus apabila ada kita mendengar cita-cita ya kan, pulang ya, usianya 70 tahun ya kan, pasti langsung bonus ya. Dengan usia Rasul 63 ya, 70 meninggal 70 tahun. Iya. Nah, kita nggak tahu bahwa perhitungan usia Rasulullah itu apakah berdasarkan hitungan tahun Masehi atau Hijriah. Iya. Bagaimana kita tahu bahwa perbedaan hari antara setahun Masehi dan setahun Hijriah itu ada sekitar 11 hari perbedaan. Iya. Rata 11 hari. Iya. Dari tahun tak bisa. Nah, dalam kurun waktu 30 tahun itu sudah selisih setahun. Jadi kalau Rasulullah umurnya 63 tahun itu ya sudah 63 tahun. Berarti kalau perhitungan Masehi dan Hijriah itu sudah selisih 2 tahun. 66 tahun. Jadi kalau usia Rasulullah itu dihitung secara Hijriah 63 misalnya kan. Kalau hitungan Masehi mungkin sama kayak yang kita hitung umur kita ya. Sama-sama 63, 70 meninggal beda. Sudah dapat bonus 7 tahun ya. Nah, kalau kita misalnya mungkin usia Rasulullah itu dihitung secara Hijriah, berarti umur Rasul itu hanya 61. 60 atau 61 tahun ya, gitu. Iya. Kita bonusnya Lebih banyak ya, betul. Betul. Dapatnya bonusnya bukan 7 tahun tapi sekitar 9 tahun lah. Iya. Nggak tahu yang lupa kita nggak tahu. Hadisnya tahu aja. Iya. Baik. Perhitungan tahun Masehi. Iya. Oke. Jadi terima kasih pertanyaannya Pak Jul. Seperti banyak kita tahu bahwasanya tanggalan yang kita pakai sekarang Hijriah itu dipakai setelah masa Rasulullah, betul? Sahabat itu kumpul. Ini kita mau ngirim surat ke orang lain dalam hal untuk dakwah gitu ya. Kan harus ada tanggalnya tuh. Apa nih? Nah, akhirnya berembuk pakai tahun hijrahnya Nabi. Ya kan? Hijrahnya Nabi itu diriset jadi 0 Hijriah kan gitu ya. Sementara sebelumnya sahabat-sahabat yang banyak juga yang ngasih saran, ada yang pakai ulang tahunnya Rasul lah, kelahiran lah segala macam. Nah, memang Pak belum ada tulisan ataupun penjelasan mengenai 63 tahunnya Rasulullah itu secara samsiah atau komariah kan gitu ya. Tapi yang patut kita pahami adalah bahwasanya rentang waktunya hidup Rasulullah itu ya antara itu 61, 62, 63 ya kan. Nah, yang perlu kita pahami lagi adalah begitu kita lewatin 63 tahun
ya kan? Kalau kita mengaku bahwasanya panutan kita ada Rasulullah, kita tentunya mencari tahu umur 60 tahunnya Rasulullah itu lagi ngapain. Seperti kita tahu di 50 sekian, 58 sekian sampai 63 Rasulullah banyak perang, betul? Dakwah pol-polan, perang di mana-mana gitu kan. Dan perang untuk berdakwah ya Pak. Terus dia mendirikan satu tatanan pemerintahan ya di Madinah itu dengan luar biasa. Dia jadi pemimpin negaranya, katakanlah begitu. Dan orang luar negeri Barat mengakui bahwasanya Rasulullah itu luar biasa. Kenapa? Karena dalam 23 tahun masa kenabian dia bisa merubah Arab yang tadinya jahiliyah menjadi lebih bagus. Dan setelah berabad-abad kemudian, Islam menjadikan yang terbaik sehingga Barat belajar dari Islam. Dari mana kita tahu? Ya kan? Kalau kita tidak memahami sejarah tentang Rasulullah itu sendiri. Begitu kita lihat bahwasanya perjuangan Rasulullah itu nggak cuman di awal-awal waktu di Mekah, enggak. Di Madinah berapa tahun Pak? 13 tahun ya? Apa 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah? 10 Mekah, 13 tahun Madinah. 13 tahun Madinah udah bisa menciptakan tatanan kehidupan yang lebih baik. Luar biasa. Itu bukan kerjaan seseorang, tapi tentunya orang ini ditolong oleh Allah gitu, untuk melaksanakan itu. Jadi kira-kira itu aja Pak yang bisa saya tambahkan lagi, bahwasanya memang umurnya Rasulullah itu 63 itu hitungan Komariah apa Samsiah belum ada yang tahu. Tapi yang kita bisa lihat adalah apa yang dikerjakan Rasulullah kira-kira pas umur-umur pensiun itu. Kalau kita kan pensiun, Rasulullah enggak. Justru lagi giat-giatnya perang dan berdakwah dengan luar biasa. Kira-kira itu aja ya. Ada yang tanya lagi nggak? Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mari kita tutup kaji kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, wasyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.